Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita masih melanjutkan daripada pembahasan di kitab Ihya Ulumuddin. Terakhir masih dalam Risalah Qudsiyah, itu tentang Qawaidul Aqaid. Dalam Risalah Qudsiyah itu tentang sam'iyat. Dan kita sampai kepada asal yang ke-10, pokok yang ke-10 dari sam'iyat yang terakhir. Dari sam'iyat itu anna law ta'adzara wujudal wara'. Kita sudah bahas di bab sebelumnya tentang syarat pemimpin. Ya, syarat pemimpin setelah mukallaf itu ada laki-laki, wara', ilmu, berilmu, kifayah, memiliki kecakapan dalam mengatur urusan orang banyak, dan nasab Quraisy, dari Quraisy. Ya, sedangkan yang ke-10 anna law ta'adzara, seandainya uzur, ya, berhalangan wujudul wara', keberadaan orang yang wara' atau sifat wara' dan ilm, dan keberadaan sifat ilmu itu sulit didapati. Pemimpin yang wara', yang ilmu, ya idealnya semua itu ada pada diri pemimpin itu, idealnya. Ya, dia laki-laki, dia wara', hati-hati dalam beragama, dia ilmunya ada, kecakapannya ada dalam mengatur urusan. Ya, semuanya idealnya ada, tapi kan sulit mencari pemimpin seperti itu. Buktinya Indonesia juga punya pemimpin kayak gitu. Ya sudah, tidak usah diomongkan. Sudah jadi rahasia. Cuma saya yang rai gedek, jadi ya tetap. Jadi ya sulit. Tapi nggak tahu apa yang sulit Indonesia itu cari pemimpin sehingga sampai dapat yang kayak gitu itu, Allahu a'lam. Fiman yatasoddalil imamah, dalam orang yang yatasoddalil imamah, orang yang mengajukan diri untuk menjadi imam pemimpin. Wa kana fi sorfi, sedangkan dalam sorf, dalam memalingkan orang itu tadi, man yatasoddal tadi, isaratu fitnatin, terdapat pembangkitan fitnah, latutok, kerusakan yang latutoku, yang tidak kuat untuk ditanggung resikonya. Maka hakamna bin iqadi imamate, kita hukumi sahnya, terlaksananya kepemimpinan orang tadi. Jadi seandainya sulit untuk mencari orang yang ilmu, yang wara', yang agamanya dan seterusnya, ilmunya capable, punya kemampuan yang betul-betul mumpuni, ya, sulit mendapat seperti itu. Terus ada satu orang yang maju untuk memimpin tadi, yang kalau ini dipalingkan dari kepemimpinan bakal menimbulkan fitnah yang ongkosnya itu lebih besar. Maka kita hukumi sahnya pemimpin itu, walaupun pelunga-pelunga ya sah saja. Ya daripada ongkosnya lebih mahal. Kita tidak bisa taklim kalau stabilitas danu, nggak bisa taklim ya gini. Ya, terus perang terus, tidak karu-karuan. Ya. Lianna baina, untung Indonesia sabar-sabar orangnya. Coba di negeri lain, waduh sudah kacau itu. Lianna baina anu harika fitnatan bil istibdal. Karena sesungguhnya ya, kita baina anu harik, ya, kita tuh antara, maksudnya kita ini didudukkan di antara, kita ini berada di antara apa? Di antara anu harika fitnatan bil istibdal. Kita gerakkan kerusakan dengan memaksa untuk merubah pemimpin. Famayal kal muslimun nabi minad doror yazidu ala ma yafutu, maka apa yang dijumpai oleh orang muslim fi pada ma minad doror berupa madorot, itu yazidu lebih apa ma itu tadi atau madorot tadi, ala ma yafutum lebih atas apa yang luput, apa ma tadi hum luput dari mereka kaum muslimin, min nuksoni berupa nuksoni hadis syurut, berupa kekurangan syarat-syarat pemimpin, allati uthbitat limaziyatil maslahah, yang ditetapkan apa syarat-syarat tadi itu, apa allati tadi limaziyatil maslahah, untuk keistimewaan kemaslahatan orang banyak. Jadi kita ini dihadapkan dalam kondisi yang ke-10 ini, yang kita bahas sekarang ini, kita ketika dihadapkan pilihan antara dua, antara membangkitkan fitnah dengan memaksa untuk mengganti pemimpin yang ada itu, walaupun syaratnya tidak terpenuhi, walaupun pelunga-pelunga, walaupun macam-macam, ya, kita disuruh ganti, ongkosnya itu lebih besar, atau kita membiarkan itu dengan menganggap itu sah walaupun untuk darurat, karena daripada ongkos yang lebih besar tadi. Jadi kita dihadapkan baina itu kan berarti antara. Jadi kita ini diposisikan antara dua pilihan itu.
menetapkan pemimpin seperti itu sifatnya, yo gelem gak gelem yo terima niku pilihanmu. Misalnya mbien ya kepincut sampai kecebur got ya. Pincut sama nyemplung got sama macam-macam. Jadi seperti itu ya rasanya kuwi. Sudah dibilangkan ojo kuwi ya tetap kuwi. Ya wis dikandani ojo kuwi. Ya tetap masih kuwi yang dipilih. Kan ojo kuwi. Tapi tetap kuwi sing dipilih. Ya kuwi akibatnya. Jadi antara itu. Ya. Jadi disuruh kita ini berada pilihan antara itu. Antara kita membangkitkan fitnah, ayo paksa untuk bangkit fitnah dan ongkosnya lebih besar umpama. Ya kecuali kalau ada kesadaran yang ada secara konstitusional bisa dialihkan itu kepemimpinan dari orang yang tidak layak tadi ya silakan. Tapi kalau ongkosnya lebih besar buat apa? Atau ya itu antara tetapnya pemimpin seperti itu dengan syarat-syarat itu, ya terima mau tidak mau diterima, atau memang mengganti pemimpin dengan ongkos yang lebih besar. Itu pilihan kita. Mencari pemimpin yang lain yang lebih sempurna dari yang tadi itu, ya yang disebutkan syaratnya tidak terpenuhi, atau tetap pada pemimpin yang walaupun yang itu tadi walaupun syaratnya tidak terpenuhi, karena dengan alasan khawatir fitnah lebih besar kalau dia mencoba atau memaksakan diri untuk mengganti. Fala yuhdamu asul maslahat syaghafan bimazayaha, maka tidak bisa dirobohkan pokok kemaslahatan karena syaghaf, karena rindu dengan keistimewaan dari kemaslahatan. Kan istimewa kalau dapat pemimpin yang semuanya ya cakap dalam segala urusan, ya ilmunya ada, agamanya ada, mengistimewa. Ya, tapi asal pokok kemaslahatan, pokok ono pemimpin iku maslahat ketimbang milih yang sangat istimewa tapi mengorbankan stabilitas yang itu ongkosnya lebih mahal. Maka kaidah agama menuntut menetapkan asal kemaslahatan daripada memilih keistimewaan kemaslahatan. Kalladzi bana qasron wa yahdimu misron. Orang yang memaksakan kehendak seperti itu nanti akhirnya ingin merobohkan itu tadi dengan ongkos yang lebih mahal. Itu kata Imam Ghazali seperti orang yang membangun satu istana tapi mengorbankan satu kota. Bangunnya cuma satu istana, mengorbankan satu negeri, satu kota. Itu perumpamaannya. Wa baina annahkum baina itu kan baina dan baina itu ya. Kita diletakkan antara dua baina itu, antara kondisi pertama kita tetap pada pemimpin yang seperti itu walaupun kurang ya, timbangannya kurang. Ya, syarat-syaratnya kurang ya. Dan antara kita nahkum bihulwil bilad anil imam, kita menghukumi dengan kosongnya negeri dari pemimpin, wabi fasadil aqdiyah, dan otomatis rusaknya peradilan karena tidak ada pemimpin, wadzalika muhalun, dan itu mustahil. Kita dipilihkan antara dua pilihan, mau pemimpin seperti itu, mau dongkel juga ongkosnya mahal, takutnya kerusakan lebih besar, atau tanpa pemimpin. Ya bukan kita membenarkan pemimpin zalim, tapi ya adanya pemimpin walaupun zalim itu lebih baik daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Bukan berarti kita membenarkan kezaliman, tidak. Tapi kaidah mengatakan begitu. Terpaksa. Ibarat orang makan bangkai daripada mati, ya makan yang haram ini. Daripada dia mati. Maka dihalalkan makan bangkai katanya. Wa nahnu naqdi bi nubuti qadai ahlil baghi fi biladihim li masjid hajatim. Bahkan kata beliau, nahnu kita naqdi memutuskan bi nubuti qadai ahlil baghi, dengan terlaksananya peradilan keputusan para ahli bughat, ahli pemberontak fi biladihim dalam negeri mereka, lima sisi hajatim, karena sangat butuhnya, sangat menyentuhnya keperluan mereka. Fa kaifa la naqdi bi zatil imamah, lantas bagaimana kita tidak memutuskan dengan sahnya kepemimpinan indal haja wa darurah, ketika ada keperluan dan kedaruratan. Pemberontak saja umpama dia sudah menguasai satu negeri dan di situ sama si pemberontak ini, negeri ini sudah dijalankan, maka qadha peradilan di negeri yang dikuasai pemberontak ini, kata beliau, kita akui keabsahan peradilannya. Lah bagaimana kita tidak mengakui keabsahan pemimpin walaupun kurang syaratnya? Fadil arkanul arba'al hawiyah lil usulil arba'in ya qawaidul aqaid. Maka inilah rukun yang 4, yang hawiyah, yang sudah mencakup lil usulil arba'in, terhadap pokok yang 40, karena setiap rukun itu ada 10, 4 kali 10, 40, sudah mencakup 40 asal.
Hiya qawaidul aqaid, yang mana 40 asal itulah kaidah akidah, adalah kaidah-kaidah dasar akidah keyakinan. Famani takodaha, maka siapa yang meyakini 40 dasar akidah yang sudah kita bahas panjang lebar dari hampir mungkin setahun ya. Setahun ini. Ya. Siapa yang meyakini itu 40 dasar akidah itu ya wis 40 iku wis parinono dewe di rekamannya. Karena muafiqun li ahli sunnah, maka mani takoda tadi, man itu tadi muafiqun, menyetujui ahlu sunnah, mubayyinan li rohtil bid'ah, berarti dia menjauh dari kelompok bid'ah kalau meyakini 40 tadi. Wallahu ta'ala yusadiduna bi taufiqih, semoga Allah ta'ala meluruskan kita dengan taufik darinya, wa yahdina ilal haqi wa tahqiqih, dan semoga Allah menunjuki kita kepada kebenaran dan tahqiq, dan menguatkan kebenaran itu bimannihi wa sa'ati judi wa fadlih, dengan murni mannihi karunia dari dia, luasnya judi pemberian dia, dan murni fadl keutamaan dari Allah Ta'ala, bukan dari daya upaya kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi kulli abdin mustafa, dan semoga tetap salawat Allah limpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad wa ala alihi dan keluarganya, wa kulli abdin mustafa, dan setiap hamba-hamba Allah yang terpilih. Nah, ini walamana al-Imamul Ghazali alamana wa nabiyuna wa salafuna sholihun la hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Oh ya, Ahad besok ini